Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Suhandewi. Saya dari Prodi Filsafat Hindu, jurusan Brahma Widya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Nyanya Darsana. Pengertian Darsana. Kata Darsana berasal dari urat kata dres yang artinya melihat, menjadi kata darsana atau kata benda artinya penglihatan atau pandangan. Jadi, darsana adalah ilmu yang mempelajari bagaimana caranya mengungkapkan nilai-nilai kebenaran hakiki yang dijadikan landasan untuk hidup yang dicita-citakan. Sejarah Nyanya Darsana. Nyanya Darsana didirikan pada tahun 4 sebelum Masehi oleh Maharesi Gautama dan ditulis dalam sistem Nyanya Sutra. Sistem ini dikenal juga dengan nama sistem filsafat Aksapada. Kemudian, banyak filosof yang memunculkan karya-karyanya, kemudian guna memperkuat posisi Nyanya sekaligus memberi komentar terhadap Nyanya Sutra. Pada abad ke-12 Masehi, di Bengali, India Selatan, muncul aliran Nyanya baru yang bernama Navya Nyanya. Ajaran ini dipelopori oleh Ganesha Mishra. Namun, jika dilakukan pendalaman mengenai Navya Nyanya ini, maka lebih mengarah pada pembakan Nyanya Vaisesika Darsana. Pandangan Nyanya Darsana. Yang pertama, Brahman. Tuhan dalam menciptakan alam semesta ini memiliki suatu rencana dan tujuan tertentu, sehingga dunia ini memiliki tata tertib tertentu yang bersifat universal. Yang kedua, Atman. Menurut Nyanya, Atman dapat dibuktikan kebenarannya melalui pikiran dan tubuh. Atman keberadaannya dapat dibandingkan dengan listrik. Alirannya tidak tampak tetapi dapat dirasakan. Yang ketiga, Maya. Menurut Nyanya, bahwa dunia di luar manusia ini terlepas dari pikiran, artinya bahwa di dunia ini berdiri sendiri. Kita dapat memiliki pengetahuan tentang dunia dengan melalui pikiran yang dibantu oleh indera. Yang keempat, Moksha. Moksha adalah sebuah konsep agama Hindu dan Buddha. Moksha artinya adalah kelepasan atau kebebasan dari ikatan dunia dan lepas juga dari putaran rekanasi atau punarbawa kehidupan. Pokok-pokok ajaran Nyanya Darsana. Pertama, Pramana adalah suatu jalan untuk mengetahui suatu secara benar. Yang kedua, Pramaya adalah suatu yang berhubungan dengan pengetahuan yang benar atau objek dari pengetahuan yang benar, yaitu kenyataan. Yang ketiga, Samsaya adalah keraguan-raguan. Yang keempat, Prayojana, akhir penglihatan. Yang kelima, Distanta atau suatu contoh yang bersifat dari fakta yang berbeda. Yang keenam, Siddhanta atau cara mengajarkan suatu melalui sistem pengetahuan yang benar. Yang ketujuh, Awada atau berpikir yang sistematis melalui metode-metode ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, Tarka atau alasan yang dikemukakan berdasarkan suatu hipotesi untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang benar. Yang kesembilan, Nimaya adalah pengetahuan yang pasti. Nyanya Darsana mendiskusikan kebenaran mendasar melalui 4 cara pengamatan atau catur pramana. Yang pertama, Pratyaksa Pramana. Pratyaksa Pramana atau pengamatan secara langsung melalui panca indera dengan objek yang diamati, sehingga memberi pengetahuan tentang objek-objek sesuai dengan keadaan. Yang kedua, Anumana Pramana. Anumana Pramana merupakan hasil yang diperoleh dengan adanya suatu
perantara di antara subjek dan objek, di mana pengamatan langsung dengan indera tidak dapat menyimpulkan hasil dari pengamatan. Perantara melalui suatu yang sangat berkaitan dengan sifat dari objek. Proses penyimpulan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, pratitjna, memperkenalkan objek, permasalahan tentang kebenaran pengamatan. Yang kedua, hetu, alasan penyimpulan. Yang ketiga, udaharana, menghubungkan dengan aturan umum itu dengan suatu masalah. Yang keempat, upanaya, pemakaian aturan umum pada kenyataan yang dilihat. Yang kelima, nigamana, penyimpulan yang benar dan pasti dari seluruh proses sebelumnya. Yang ketiga, upamana pramana. Upamana pramana merupakan cara pengamatan dengan membandingkan kesamaan yang mungkin terjadi atau terdapat dalam suatu objek yang diamati dengan objek yang ada atau pernah diketahui. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, sabda pramana. Sabda pramana merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui kesaksian dari orang-orang yang dipercaya, kata-katanya, ataupun dari naskah-naskah yang diakui kebenarannya. Dalam konsep Nyanya, seluruh perbuatan manusia di dunia menghasilkan buah dari perbuatan, yakni adrasta. Tuhan merupakan kepribadian yang terbatas dari pengetahuan palsu, kesalahan, kelalaian. Beliau adalah Esa, memiliki kemampuan abadi, kehendak kegiatan. Beliau pula bersifat meresapi segala. Jiwa merupakan keberadaan nyata yang keseluruhan dalam kesatuan abadi. Sifat-sifat jiwa adalah keenggangan, kemauan, kesemangan, cerita, kecerdasan, dan intuisi. Baik, sekian penjelasan saya tentang Nyanya Darsana. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya aturkan para Santi. Om Santi, 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 Om.